Halo Ananda semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ananda semua? Semoga Ananda dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah ya. Ananda jangan lupa untuk selalu mengucap basmalah sebelum memulai sesuatu pekerjaan dan mengakhiri pekerjaan itu dengan membaca hamdalah. Nah, bagi Ananda pengguna video ini, jika Ananda di sekolah, maka bantulah gurumu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada video ini dengan cara berdiskusi dengan teman sebangkumu. Ananda juga bisa tuliskan jawaban di papan tulis. Dan tetap menyediakan kertas atau buku catatan untuk menjawab pertanyaan dan menyamakan jawabannya dengan yang ada di video. Jika Ananda menggunakan video ini untuk belajar mandiri di rumah, siapkan juga kertas atau buku catatan kamu untuk menjawab pertanyaan yang terdapat pada video ini dan menyamakan jawabanmu dengan hasil yang terdapat di video ini. Nah, bagi Ananda pengguna video ini, jika Ananda di sekolah, maka bantulah gurumu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada video ini dengan cara berdiskusi dengan teman sebangkumu. Ananda juga bisa tuliskan jawaban di papan tulis. Dan tetap menyediakan kertas atau buku catatan untuk menjawab pertanyaan dan menyamakan jawabannya dengan yang ada di video. Jika Ananda menggunakan video ini untuk belajar mandiri di rumah, siapkan juga kertas atau buku catatan kamu untuk menjawab pertanyaan yang terdapat pada video ini dan menyamakan jawabanmu dengan hasil yang terdapat di video ini. Di video kali ini, kita akan membahas topik barisan dan deret aritmatika dan barisan dan deret geometri. Indikator pada topik bahasan kali ini yaitu 3.1.9 memahami perbedaan barisan aritmatika dan barisan geometri. 3.1.10 menentukan jumlah n suku pertama dari deret aritmatika dan deret geometri. Kemudian tujuan pembelajaran di topik ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu memahami perbedaan barisan aritmatika dan barisan geometri. Yang kedua, peserta didik mampu menentukan jumlah n suku pertama dari deret aritmatika dan deret geometri. Sebelum kita masuk pada topik bahasan, marilah bersama-sama kita baca basmalah dan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Nah, apa saja ya operasi matematika yang terdapat dalam aturan penyusunan barisan bilangan yang sudah kita coba temukan? Betul sekali. Operasinya yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Masing-masing contoh barisannya yaitu yang pertama pada operasi penjumlahan. Contoh barisannya adalah seperti barisan berikut ini, di mana aturan penyusunnya adalah ditambah 4. Kemudian pada operasi pengurangan, contoh barisannya adalah seperti barisan berikut ini, di mana aturan penyusunannya adalah dikurangi 5. Pada operasi perkalian, contoh barisannya adalah seperti berikut ini, di mana aturan penyusunannya adalah dikali dengan 3. Kemudian pada operasi pembagian, contoh barisannya adalah seperti berikut ini, di mana aturan penyusunannya adalah dibagi dengan 2. Jadi, di dalam matematika ada istilah untuk keempat barisan ini. Untuk barisan yang memiliki aturan penyusunan penjumlahan dan pengurangan disebut sebagai barisan aritmatika. Kemudian, barisan dengan aturan penyusunannya perkalian dan pembagian dinamakan sebagai barisan geometri. Sebelumnya, mari kita lihat perbandingan dari keempat barisan berikut ini. Masing-masing angka pada barisan tersebut kita tuangkan ke dalam bentuk grafik. Untuk barisan dengan aturan penyusunan penjumlahan, dapat kita lihat pada gambar, jarak masing-masing angka adalah sama dan tetap. Nah, jarak yang sama dan tetap itu dinamakan dengan beda. Begitupun dengan grafik barisan pengurangan. Jarak masing-masing angka adalah sama dan tetap.
Untuk grafik barisan dengan aturan perkalian, antar angkanya memiliki jarak yang tidak tetap, di mana semakin ke kanan jaraknya semakin besar. Begitupun juga dengan grafik barisan dengan aturan pembagian. Jaraknya semakin ke kanan semakin kecil. Jarak yang tidak tetap ini disebut sebagai rasio. Apa yang dimaksud dengan barisan aritmatika? Barisan aritmatika adalah susunan barisan bilangan yang didasarkan pada aturan penjumlahan dan pengurangan yang memiliki perbedaan atau jarak antar suku yang sama dan tetap. Kemudian, apa yang dimaksud dengan barisan geometri? Barisan geometri adalah susunan barisan bilangan yang didasarkan pada aturan perkalian dan pembagian yang memiliki perbedaan atau jarak antar suku yang tidak tetap, yang disebut sebagai rasio. Mari kita cari tahu bagaimana cara menentukan suku ke N dari barisan aritmatika dan barisan geometri. Yang pertama, menentukan suku ke N dari barisan aritmatika. Untuk rumus umumnya, UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 kali B, atau UN sama dengan U1 ditambah N dikurang 1 dikali B, di mana untuk keterangannya UN merupakan suku ke N, A atau U1 merupakan suku pertama, B adalah perbedaan antar suku atau beda, N adalah banyak suku. Berikut adalah contoh barisan aritmatika. Bagaimana cara menentukan perbedaan antar suku dari barisan di atas? Betul sekali, perbedaan antar suku dari barisan di atas adalah dengan mengurangkan dua suku yang berdekatan, di mana suku yang lebih besar dikurangi dengan suku yang lebih kecil, atau dengan rumus B sama dengan UN dikurang UN dikurang 1. Coba Ananda tentukan terlebih dahulu suku ke-20 dari barisan di atas. Diketahui suku pertama atau A adalah 2. Kemudian perbedaannya adalah 5 dikurang 2 sama dengan 3. Kemudian yang ditanya adalah U20. Jadi UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B, di mana U20 sama dengan 2 ditambah 20 dikurang 1 dikali 3, sama dengan 2 ditambah 19 dikali 3, sama dengan 2 ditambah 57, yaitu 59. Jadi, suku ke-20 dari barisan di atas adalah 59. Jadi, untuk menentukan suku ke N dari barisan aritmatika, UN adalah A ditambah N dikurang 1 dikali B. Contoh barisannya adalah seperti yang ada di layar video. Dan untuk menemukan beda antar elemennya adalah UN dikurang 1. Yang kedua, mari kita lihat cara menentukan suku ke N dari barisan geometri, di mana rumus umum barisan geometri adalah UN sama dengan A dikali R berpangkat N dikurang 1, di mana UN adalah suku ke N, A adalah suku pertama, R adalah rasio, dan N adalah banyak suku. Nah, coba kita lihat contoh barisan berikut. Bagaimana cara menentukan rasio antar suku dari barisan di atas? Untuk menentukan rasio antar suku, kita harus tahu dua suku yang saling berdekatan, di mana kita bagi antara suku yang terbesar dengan suku yang terkecil, atau R sama dengan UN dibagi UN dikurang 1. Coba Anda tentukan terlebih dahulu suku ke-7 dari barisan di atas ya. Diketahui yaitu A atau suku pertama yaitu 3,
Kemudian untuk R atau rasio adalah 9 dibagi 3 yaitu 3. Yang ditanya yaitu U7 atau suku ke-7. Untuk menentukan suku ke N dari barisan geometri, UN rumusnya adalah A dikali R berpangkat N dikurang 1. Jadi untuk U7 sama dengan 3 dikali 3 berpangkat 7 dikurang 1. Sama dengan 3 dikali 3 berpangkat 6. Sama dengan 3 dikali 729. Sama dengan 2187. Jadi, suku ke-7 dari barisan di atas adalah 2187. Jadi, untuk menentukan suku ke N dari barisan geometri yaitu UN sama dengan A dikali R berpangkat N kurang 1. Kemudian contoh barisannya bisa Ananda lihat di layar. Dan untuk menemukan rasio antar elemennya adalah R sama dengan UN dibagi UN dikurang 1. Selanjutnya kita akan membahas tentang deret aritmatika dan deret geometri. Coba Ananda perhatikan dua buah deret berikut ini. Dengan melihat dua contoh deret di atas, apa yang dimaksud dengan deret aritmatika dan deret geometri? Penjumlahan dari setiap elemen atau suku dari barisan aritmatika ataupun dari barisan geometri. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu deret aritmatika. Berdasarkan contoh deret tersebut, kita akan mencoba untuk menemukan jumlah suku. Di mana rumus untuk menemukan jumlah suku pada deret aritmatika adalah Sn sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN, atau Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N dikurang 1 dikali B. Jadi nanti jika diketahui UN-nya, kita bisa menentukan Sn atau jumlah suku dengan rumus yang pertama. Jika nanti diketahui beda, maka untuk menemukan jumlah suku atau Sn, kita bisa menggunakan rumus yang kedua, di mana Sn merupakan jumlah N suku pertama, A adalah suku pertama, B adalah beda antar suku, dan N adalah banyak suku. Jika berdasarkan contoh deret ini, coba Ananda temukan jumlah 30 suku pertamanya. Di mana dari contoh deret ini kita dapat menemukan beda antar sukunya, sehingga kita akan mencoba mencari jumlah 30 suku pertama berdasarkan rumus kedua. Di mana yang diketahui untuk A atau suku pertama adalah 1, kemudian B adalah 4 dikurang 1 yaitu 3. Kemudian yang ditanya adalah jumlah 30 suku pertama atau S30. Sehingga S30 sama dengan 30 per 2 dikali 2 dikali 1 ditambah 30 dikurang 1 dikali 3, yaitu 15 dikali 2 ditambah 29 dikali 3. Hasilnya adalah 1335. Jadi, jumlah 30 suku pertama dari contoh deret aritmatika di atas adalah 1335. Selanjutnya, deret geometri. Untuk menemukan jumlah suku dari deret geometri, rumusnya adalah Sn sama dengan A dikali 1 dikurang R berpangkat N dibagi 1 dikurang R untuk R atau rasio yang kurang dari 1. Atau Sn sama dengan A dikali R berpangkat N dikurang 1 dibagi R dikurang 1 untuk rasio atau R lebih dari 1. Berdasarkan contoh deret ini, tentukanlah jumlah 10 suku pertamanya atau S10. Jadi, setelah kita menentukan rasio atau R-nya,
apakah lebih atau kurang dari 1, barulah kita bisa menentukan rumus yang mana yang kita gunakan. Nah, diketahui untuk A atau suku pertama adalah 2. Kemudian untuk R-nya atau rasionya adalah 4 dibagi 2. 2 itu adalah lebih dari 1, sehingga kita menggunakan rumus yang kedua menemukan jumlah 10 suku pertama. Sehingga S10 sama dengan 2 dikali 2 berpangkat 10 dikurang 1 per 2 dikurang 1. Sama dengan 2 dikali 1024 dikurang 1. Sama dengan 2 dikali 1023 dan hasilnya adalah 2046. Jadi, jumlah 10 suku pertama dari contoh deret geometri di atas adalah 2046. Jadi, untuk menentukan jumlah n suku pertama dari barisan aritmatika dan barisan geometri, masing-masingnya memiliki 2 buah rumus yang bisa kita gunakan, tergantung apa yang sudah diketahui dari soal. Nah, berikut ini adalah soal tugas untuk Ananda agar bisa berlatih di rumah. Kita akan mengumpulkan tugas ini pada pertemuan selanjutnya. Dimana yang pertama, buatlah rangkuman materi dari video ini pada buku catatanmu dan cobalah selesaikan untuk soal nomor 2, 3, 4, dan 5. Sampai di sini dulu pembahasan kita di video kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.